Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Komarudin dari Prodi Ilmu Kelautan UIN Sunan Ampel Surabaya ingin mereview jurnal yang berjudul Korelasi Kelimpahan Plankton dengan Suhu Perairan Laut di sekitar PLTU Cirebon. Dan ini adalah untuk publikasi jurnalnya. Plankton sendiri merupakan mikroorganisme yang hidup melayang di perairan, mempunyai gerakannya sedikit sehingga selalu mengikuti arus air. Plankton berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi zooplankton atau plankton hewani dan fitoplankton atau plankton nabati. Mikroorganisme plankton ini merupakan komponen utama dalam sistem rantai makanan dan jaringan makanan, sehingga dalam fungsinya plankton menjadi pakan utama bagi beberapa biota laut. Untuk tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kelimpahan plankton dengan suhu perairan laut di sekitar PLTU Cirebon. Metode penelitian ada 4. Yang pertama, pengambilan sampel plankton dengan survei dan analisis data. Yang kedua, identifikasi plankton. Yang ketiga, analisis sampel air laut. Dan yang keempat, pengolahan data. Masuk pada hasil dan pembahasan. Yang pertama, kelimpahan plankton dan suhu. Pada stasiun pertama, kelimpahan plankton sebesar 10.958 dnd per meter kubik dan suhu sebesar 31,7 derajat Celcius. Stasiun kedua, kelimpahan plankton sebesar 10.750 dnd per meter kubik dan suhu perairannya sebesar 30,5 derajat Celcius. Di stasiun ketiga, kelimpahan plankton sebesar 12.000 IND per meter kubik dan suhu perairan sebesar 30,5 derajat Celcius. Di stasiun keempat, kelimpahan plankton sebesar 8.458 IND per meter kubik dan suhu perairannya sebesar 29,7 derajat Celcius. Di stasiun kelima, kelimpahan plankton sebesar 12.125 IND per meter kubik dan suhu perairannya sebesar 28,9 derajat Celcius, yang merupakan suhu optimal untuk pertumbuhan plankton di lautan, yaitu antara 20-30 derajat Celcius. Effendi 2003. Hasil penelitian diperoleh dari fitoplankton terdiri dari yang pertama, Basilariopiceae, Dinopiceae, yang kedua Cyanopiceae, dan zooplankton yang terdiri dari Crustacea, yang ketiga Echinodea, yang keempat Sarcodina, yang kelima Malacostraca, yang keenam Hydrozoa, yang ketujuh Tintinidae. Kelas Basilariopiceae merupakan yang paling dominan di setiap stasiun, terlampir pada tabel 2. Hal ini diduga bahwa kelas Basilariopiceae merupakan fitoplankton yang bisa bertahan pada perubahan suhu di perairan laut. Berikut adalah tabel 2. Yang pertama, kelas fitoplankton yang pertama, Basilariopiceae, taksa Asterionella. Pada stasiun pertama terdapat 541,65, di stasiun 2 333,32, stasiun 3 333,32, stasiun 4 458,22, stasiun 5 916,63, dan seterusnya. Yang fitoplankton di sini paling banyak adalah Basilariopiceae. Lalu ada zooplankton Copepoda, Echinodea, Hydrozoa, Malacostraca, Sarcodina, Tintinidae. Lalu korelasi kelimpahan plankton dengan suhu. Data dan hasil perhitungan menunjukkan hubungan sama dengan +1. Artinya kedua variabel memiliki hubungan linear membentuk garis lurus positif
yaitu pada gambar di samping. Dari grafik didapatkan nilai korelasi di mana Y sama dengan 8,4414 plus 10.602 dengan nilai R2 sama dengan 0,00004 dengan R2 0,00004, maka nilai korelasi R antara kelimpahan plankton dengan suhu perairan adalah 0,00 atau 0,6%. Indeks dominansi dan keanekaragaman. Indeks dominansi tertinggi untuk fitoplankton ada pada stasiun 1 sebesar 0,3024 dan untuk zooplankton ada pada stasiun 5 sebesar 1. Indeks dominansi terendah untuk fitoplankton ada pada stasiun 5 sebesar 0,2106 dan untuk zooplankton ada pada stasiun 1 sebesar 0,3168. Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa indeks dominansi fitoplankton rata-rata setiap stasiunnya masuk dalam kategori dominansi rendah, sedangkan untuk zooplankton rata-rata untuk setiap stasiunnya masuk dalam kategori tinggi. Indeks dominansi zooplankton tinggi karena zooplankton didominasi oleh kelas Copepoda. Hal ini dikarenakan Copepoda merupakan herbivora utama dalam perairan laut. Kecepatan arus tertinggi berada pada stasiun 5 sebesar 0,49 meter per second dan terendah pada stasiun 1 sebesar 0,04 meter per second. Faktor yang mempengaruhi tingginya kecepatan arus pada stasiun 5 dikarenakan perbedaan kedalaman dan suhu air laut. Stasiun 5 ini terletak cukup jauh dari PLTU Cirebon dan memiliki suhu perairan yang paling rendah yang memungkinkan angin bergerak ke suhu perairan yang tinggi karena suhu yang panas memiliki tekanan udara yang rendah. Lalu ada transparansi tertinggi pada stasiun 5 sebesar 0,015 meter dan terendah pada stasiun 1 yaitu 0 meter. Perbedaan nilai kecerahan ini karena adanya perbedaan sedimentasi dan kedalaman. Kecerahan yang tinggi dapat mempengaruhi kelimpahan plankton seperti apa yang terjadi pada stasiun 5. Kecerahan tinggi dan memiliki kelimpahan yang tinggi. Lalu salinitas tertinggi berada pada stasiun 1 dan 3 sebesar 35%, sedangkan terendah pada stasiun 4 sebesar 30,25%. Menurut NONJ 1993, sebaran salinitas dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pola sirkulasi air, penguapan atau evaporasi, curah hujan, dan aliran sungai yang ada di sekitarnya. Akan tetapi untuk semua stasiun salinitasnya cukup untuk pertumbuhan plankton. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Nyapaken 1992 bahwa salinitas yang baik untuk pertumbuhan plankton di laut adalah 30 hingga 35%. Derajat keasaman atau pH. Nilai pH tertinggi berada pada stasiun 3 sebesar 8,05 dan terendah pada stasiun 1 yaitu 7,61. Nilai pH pada setiap stasiun masih sesuai dengan Keperaturan Nomor 51 Men KLH 2004 tentang baku mutu air laut untuk biota laut, bahwa kadar pH perairan yang baik berkisar antara 7 sampai 8,5. Banner J 1967 dalam Lamuri 1990 mengkategorikan tingkat kesuburan perairan berdasarkan kisaran pH, yaitu pH 5,5 sampai 6,5 tidak produktif, pH 6,5 sampai 7,5 produktif, dan pH 7,5 sampai 8,5 sangat produktif. Hal ini menunjukkan bahwa nilai pH di perairan ini masih dalam kategori produktif. Hasil pengukuran pH ini juga berpengaruh terhadap kelimpahan plankton. Terlihat nilai kelimpahan pada stasiun 3 dan 5 lebih banyak daripada stasiun lainnya. Lalu ada oksigen terlarut atau DO.
Kadar DO tertinggi berada pada stasiun 4 yaitu 7,2 mg per L dan terendah pada stasiun 1 yaitu 6,42 mg per liter. Perbedaan DO di setiap stasiun diakibatkan oleh perbedaan suhu pada setiap stasiun. Semakin tinggi suhu, maka DO akan semakin rendah. Untuk biota laut, bahwa DO yang baik adalah yang lebih dari 5 mg per laut per liter, tetapi jika nilai DO kurang dari 3 mg per liter akan menyebabkan kematian organisme. Dari data hasil pengukuran mengindikasikan bahwa perairan sekitar PLTU Cirebon berada dalam kondisi DO yang baik karena setiap stasiun memiliki nilai DO lebih dari miligram per liter, sehingga dapat disimpulkan DO tidak terlalu berpengaruh pada kelimpahan plankton di perairan PLTU Cirebon. Lalu ada silikat dan nitrat. Silikat tertinggi ditunjukkan pada stasiun 1 yaitu 53,97 mg per liter dan terendah pada stasiun 5 yaitu 0,73 mg per liter. Kadar silikat tertinggi pada stasiun 1 diperkirakan bahwa pada stasiun 1 terletak di Muara, di mana ada kemungkinan berasal dari aliran sungai. Stasiun 5 memiliki kadar silikat rendah dikarenakan letak stasiun ini sangat jauh dari daratan. Hal ini didukung oleh pernyataan Sverdrup et al. 1960 dalam Riksawati 2008 yang menyatakan silikat di permukaan air laut berasal dari aliran sungai. Kadar silikat yang tinggi pada stasiun 1, 2, dan 3 cukup berpengaruh dengan banyaknya kelimpahan plankton yang ditemukan pada stasiun tersebut. Lalu nitrat, kadar nitrat tertinggi berada pada stasiun 2 yaitu 0,77 mg per liter dan terendah pada stasiun 5 yang jauh dari Muara yaitu 0,38 mg per liter. Odum 1998 menyebutkan nitrat yang terlarut di laut merupakan suplai dari daratan melalui sungai. Kadar nitrat tersebut sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan Keperaturan 51 Permen KLH per 2004 yaitu minimal 0,008 mg per liter. Hal ini menunjukkan bahwa kadar nitrat tidak terlalu berpengaruh dengan kelimpahan plankton di perairan sekitar PLTU Cirebon. Lalu ada fosfat. Kadar fosfat tertinggi berada pada stasiun 1 sebesar 0,0675 mg per liter dan terendah pada stasiun 3 sebesar 0,01 mg per liter. Kadar fosfat pada stasiun 1 tinggi diperkirakan bahwa di stasiun 1 terletak di Muara, di mana ada kemungkinan fosfat berasal dari sungai. Menurut Odum 1998 menyatakan sumber utama fosfat di laut berasal dari sungai, penguraian sisa organisme, dan pengadukan dasar laut. Kesimpulannya, di laut sekitar PLTU Cirebon, kelimpahan plankton memiliki hubungan sangat lemah dengan suhu perairan, yang artinya suhu perairan di sekitar PLTU Cirebon tidak berpengaruh terhadap kelimpahan plankton. Dan kelas Bacilla Riopiceae merupakan jenis plankton yang banyak ditemukan di perairan laut sekitar PLTU Cirebon. Jadi tanggapan saya, suhu perairan di laut mungkin di seluruh perairan laut di Indonesia tidak mempengaruhi begitu banyak dalam konteks kelimpahan planktonnya, karena disebutkan tadi hanya 0,6% suhu perairan laut mempengaruhi kelimpahan plankton, sedangkan sisanya berasalkan dari arus air dan fenomena laut lainnya. Terima kasih, segitu saja review jurnal dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.